lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Jumadi, NIM 34119119 dari kelas welding Malang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu implementasi penggunaan robot dalam kehidupan manusia di era modern. Apa itu robot? Robot adalah seperangkat alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik, baik dengan pengawasan dan kontrol manusia. Istilah robot ini berawal dari bahasa Ceko yaitu robota, yang berarti pekerjaan atau kuli yang tidak mengenal lelah atau bosan. Robot ini biasanya digunakan untuk tugas yang berat, berbahaya, dan pekerjaan yang berulang dan kotor. Biasanya kebanyakan robot industri digunakan dalam bidang produksi. Penggunaan robot lainnya termasuk untuk membersihkan limbah beracun. Sedangkan implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Intinya, implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukan. Baiklah, terdapat pada gambar di atas yaitu revolusi industri 1.0 sampai ke revolusi industri 4.0. Revolusi industri ini terjadi pada periode antara tahun 1750 sampai 1850, di mana terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi ini menyebabkan terjadinya perkembangan besar-besaran yang terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. Singkatnya, revolusi industri adalah di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia. Baiklah, di sini terdapat gambar revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 ini merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18. Pada periode tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Revolusi industri 1.0 ini dimulai ketika ditemukannya mesin uap di negara Inggris. Hal ini ditandai dengan digunakan mesin tenun mekanis bertenaga uap pertama di dunia. Mesin tersebut digunakan untuk meningkatkan produktivitas industri tekstil yang dulunya masih dikerjakan manual oleh tangan manusia. Penggunaan mesin uap pun semakin berkembang karena transportasi. Setelah ditemukannya mesin uap pada tahun 1776 oleh James Watt, maka era transportasi yang lama pun perlahan berakhir. Selanjutnya, revolusi industri 2.0. Revolusi industri kedua ini juga dikenal sebagai revolusi teknologi, sebuah fase pesatnya industrialisasi di akhir abad ke-19 dan abad ke-20. Dalam periode waktu yang sama, sistem teknologi baru diperkenalkan, paling signifikan adalah listrik dan telepon. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuannya tenaga listrik. Tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap, perlahan mulai tergantikan lagi oleh tenaga listrik. Walaupun begitu, masih ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi. Di akhir 1980-an, mobil mulai diproduksi secara massal. Produksi massal ini tidak lantas membuat proses produksinya memakan waktu yang cepat karena setiap mobil harus dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama oleh seorang perakit mobil. Artinya,
Untuk merakit banyak mobil, proses perakitan harus dilakukan oleh banyak orang yang merakit mobil dalam waktu yang bersamaan. Kemudian lanjut ke revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0, teknologi otomasi, penggunaan komputer mulai menggantikan hal-hal yang dulunya dilakukan oleh manusia. Penggunaan teknologi pun menjadi sebuah solusi yang tepat, sehingga produksi dalam jumlah yang besar dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan juga berkualitas. Di sini terdapat 3 aspek. Pertama, era teknologi disebut sebagai pemicu dimulainya revolusi industri 3.0. Di era ini, peran manusia di industri pun mulai dikurangi, kemudian digantikan dengan mesin-mesin pintar berteknologi khusus yang bisa memprediksi dan membuat keputusan sendiri. Kemudian, penggunaan komputer mulai menggantikan hal-hal yang dulunya dilakukan oleh manusia, seperti mengirim dokumen, menghitung formula yang rumit, sampai membuat pencatatan keuangan. Dalam dunia manufaktur, revolusi industri 3.0 bisa dibilang merupakan revolusi yang sangat penting. Mengingat manufaktur merupakan ketepatan dan ketelitian yang sangat tinggi, di mana dua hal tersebut sangat sulit dilakukan oleh manusia. Penggunaan teknologi pun menjadi sebuah solusi yang tepat, sehingga produksi dalam jumlah yang besar dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan juga berkualitas. Kemudian yang terakhir, revolusi industri 4.0, pembuatan digital dan internet. Saatnya kita masuk ke tahap yang paling baru, yaitu revolusi industri 4.0, di mana berfokus kepada perkembangan dunia digital dan internet. Berbagai inovasi seperti robot yang terhubung ke internet dan sebagai berkembang sangat pesat di era ini. Teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya, seperti ojek online, tarik tunai, sampai warung digital pun bermunculan di era revolusi industri terbaru ini. Dalam skala industri, revolusi industri 4.0 meningkatkan kemampuan software dan internet untuk meningkatkan efisien perusahaan. Salah satunya, contohnya adalah pengumpulan data historis mesin oleh software yang digunakan untuk menjadwalkan maintenance bulanan secara otomatis. Data-data tersebut nantinya akan diproses oleh algoritma sehingga menghasilkan keputusan logis layaknya manusia. Bahkan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian mencanangkan tajuk Making Indonesia 4.0 agar Indonesia bisa lebih siap dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Hal ini salah satunya ditandai dengan diperbaikinya sebagai infrastruktur telekomunikasi Indonesia. Pada pembahasan hari ini, kesimpulannya adalah robot itu sangat penting digunakan di era sekarang karena robot itu mempermudah pekerjaan pada produksi. Sekian, terima kasih.